Apa kata Syekh Khalil? Aku tidak lihat mabuknya, tapi aku Kalau nggak dilihat mabuknya, dilihat apanya? lihat darah daging Nabi yang ada dalam tubuhnya. Di bawah Allahu Akbar. kecil, mau Habib besar, mau Habib pintar, mau Habib bodoh, beliau cium tangan kepada para habaib. Kiai cium tangan ya teman-teman, karena kepala kiai itu tidak jauh lebih mulia daripada sendalnya habaib yang mabok, yang narkoba, yang judi, yang cabul, yang nipu, yang dobol. Pokoknya semua habaib ini, yang bejat-bejat ini tetap lebih mulia daripada kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur, agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Bismillah. Pahit di lidah, nikmat dirasa. Insyaallah para subscriber Kiprah Japati matinya husnul khotimah, masuk surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Baiklah para sedulur, ketemu lagi dengan saya Kiprah Japati, gubernur spiritual dari Padepokan Aji Kasupuan Karun, Banten. Kali ini saya mendapatkan dari netizen tentang bagaimana pandangan Kiprah Japati tentang si Harry Pras Somplak ini, tentang reaksinya kepada Habib Bahar lagi, yaitu tentang judul Kiai Sungkem kepada habaib pemabok, real doktrin kaki Habib maksiat lebih mulia. Baiklah teman-teman, sebelum kita simak bersama-sama, alangkah baiknya teman-teman ngopi dulu santai ya, supaya tidak terbawa emosi, karena reaksi Kiprah Japati tiada unsur untuk berasumsi, berstatement sesuai dengan keinginan saya pribadi. Ya, adapun yang keluar dari pemikiran saya yang salah, ya mungkin itu kemaksimalan kedangkalan diri saya tentang ilmu. Tapi dengan kemaksimalan kefakiran saya dalam wawasan ilmu, ya sedikitnya setidaknya saya berbagi pada para sedulur agar tidak sampai liar pemikiran kita, pandangan kita kepada alim ulama, khususnya habaib itu sendiri. Ya walaupun sudah akhir zaman dan dari dulu selalu ada yang namanya oknum, ya cuman bukan berarti semuanya dipukul rata terus digadang-gadang habaib itu pantaslah dihina saat ini. Saya rasa tidak harus seperti itu pandangan kita, ya. Biar bagaimanapun habaib adalah manusia biasa yang tak luput daripada salah dan lupa dan hilaf, ya gitu. Dan yang kedua, saya masih meyakini bahwa habaib adalah zuriat Nabi yang memang harus kita jaga marwahnya dan kita tutupi aibnya. Itu menurut saya. Tahu kalau bagaimana dengan teman-teman, apakah sependapat dengan saya atau sependapat dengan si Harry Pras ini. Ya, sekarang kita akan reaction apa pandangan saya tentang reaction Harry Pras ini kepada Habib Bahar tentang sungkem nyium kaki Habib. Bagaimana pandangan saya? Yuk kita simak bersama-sama. Gunakan pemikiran yang baik, hati yang jernih, biar nggak gagal paham dan salah paham. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang Kang Bahar, yaitu Kang Bahar Smith, di mana beliau memberikan pidato yang menurut saya pidatonya itu adalah doktrin, ya, doktrin-doktrin pengguluan kepada dirinya, yang dimana dinisbahkan kepada salah satu kiai di Madura. Dimana ada salah satu kiai yang kemarin juga sempat diceritakan oleh Kang Bahar, yang dimana kiai ini memiliki kemampuan penciuman yang sangat-sangat tajam, bisa mencium darah-darahnya Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad, di dalam diri para habaib. Ya, pokoknya begitulah doktrinnya. Dan di sini teman-teman, ada satu video lagi saya di-share oleh... Oke, sampai sini saya akan menjawab. Ya, itulah orang hebat teman-teman. Sebetulnya masalah penciuman, ya, iya saya katakan di video yang lalu, itu bukan berarti wali, tapi sifat dari kewalian
memang ada. Kenapa saya belum tentukan mutlak wali kalau orang punya penciuman tajam? Karena orang spiritual seperti saya pun mampu untuk melakukan hal itu. Apalagi ini Syekh Khalil Bangkalan yang memang wali Allah dan masyhur ya di kalangan para ulama habaib. Buat saya itu hal yang lazim. Buat saya itu memang suatu karomah. Kenapa? Karena karomah yang datangnya dari Syekh Khalil Bangkalan ketika dia punya penciuman yang tajam, bahwa dia meyakini bahwa orang tersebut adalah habaib, itu karena kecintaannya. Mungkin dia sering bertawasul, ya, mungkin sering dia bersolawat, sehingga baunya Nabi tercium sampai keturunannya, wanginya, ya, itu auranya, pancaran sinar ilahinya yang keluar dari kolbunya habaib tersebut, walaupun ada kekurangan dari habaib tersebut, tetapi tidak mengurangi kesucian darahnya, karena habaib tersebut adalah juriyah Nabi. Contoh, kita punya kakek alim ulama, kakek kita punya anak, anaknya biasa aja, punya cucu, cucu pencoleng, maling atau rampok, ya pasti kalau kita bertemu si cucunya ini, karena latar belakangnya jelek, historisnya tidak bagus, ketika ketemu orang alim ulama yang hatinya bersih, yang kolbunya bersih, pasti anak ini ketika kena musibah, dia nyolong radio di masjid, dia ngambil sedekah di masjid, dia nyolong ayam, ketika diselamatkan oleh sesuatu orang yang baik, dia akan tahu orang itu sebetulnya baik. Kenapa? Karena masih ada ruh cahaya amalan yang pernah kakeknya amalkan di saat kakeknya pernah masih hidup. Dan jadi kita pandangannya jangan selalu nabi, wali. Kita coba flashback pemikiran kita di tengah-tengah yang lebih rendah. Andai kata apabila kita punya kakek-kakek kita orang alim, orang juhud, ya, terus kita sendiri pencoleng, ya, memang tidak baik cara akhlak, cara adab. Cuman ingat teman-teman, wali tidak maksum. Wali bisa melakukan kesalahan dan itu wajar, gitu. Tetapi cahaya amalan dari sesuatu yang dilakukan oleh nenek moyangnya di dahulu kala tidak memutuskan ruh cahaya ilahinya tumbuh dalam si cucu tersebut. Itu teman-teman. Contoh saya berdoa saat ini untuk anak cucu saya. Mugi-mugi dengan amalan saya bisa menyelamatkan anak cucu saya di kemudian hari nanti. Ya, andaikan saya diangkat jadi orang alim, andaikan saya dikasih gelar kewalian, andaikan ya teman-teman, tiba-tiba anak cucu saya di generasi keberapa ada yang jadi tidak bagus kelakuannya, ya. Nah, ketidakbagusan dia, ya memang itu jati diri dia, perjalanan dia. Begitu teman-teman. Coba deh kita pakai cara berpikir rasional yang sehat dengan kolbu yang baik. Otomatis di saat saya masih hidup, anak cucu saya belum lahir, saya sudah mendoakan. Apabila terjadi satu kesalahan atas keturunan saya, ya Allah selamatkan. Gitu. Pastilah Allah selamatkan atas dasar saya pernah hidup menjadi manusia dan bermohon kepada Allah untuk anak cucu saya. Apalagi ini anak cucu Nabi. Ya, oke, kita lanjut lagi. Netizen, yaitu tentang ceramahnya Bahar bin Smith yang membahas, inilah kemarin ada yang sampai memberikan statement Habib ya, kalau Habib yang narkoba, Habib yang nakal, Habib yang mabuk, Habib yang bahlul dan lain sebagainya lebih mulia daripada kiai yang alim. Syekh Khalil mau berangkat ngajar di tengah perjalanan, ada satu sayyid. Oke, Kiai Khalil mau berangkat ngajar, tiba-tiba di tengah perjalanan ada sayyid atau ada habaib. Emang Kiai Khalil ini ngajarnya kemana teman-teman? Punya pesantren kah? Atau ngajar ke pesantren lain teman-teman? Atau bagaimana konsep ceritanya? Lanjut. Lagi jatuh dalam keadaan mabuk.
Oh, bener kan? Lagi jatuh dalam keadaan mabok. Kira-kira diapain? Dibawa sama siapa? Dibawa? Murid-murid. Dibawa kemana? Dibawa ke pesantren. Dia bilang, guru, ngapain saya kan mabuk, biarin aja. Jadi Kiai Khalil Bangkalan, teman-teman, nolong Sayyid atau Habaib yang lagi mabuk. Apa kata Syekh Khalil? Aku tidak lihat mabuknya, tapi aku Kalau nggak dilihat mabuknya, dilihat apanya? lihat darah daging Nabi yang ada dalam tubuh. Dibawa. Allahu Akbar. Saya tidak melihat siapa yang mabuk, tetapi saya melihat ada darah Nabi di dalam dirinya. Yang jaraknya 1400 tahun lebih, diingat dilihat darahnya, teman-teman. Padahal sangat jauh ya. Apa jaraknya itu dengan Rasulullah SAW sangat jauh. Tetapi pengaguannya itu seolah-olah harus dibangga-banggakan gitu ya. Nggak ngelihat siapa yang mabuk, tapi ngelihat siapa darahnya. Jadi ditolong, dibela masih. Dicium tangannya. Sama Syekh Khalil, pulang ke rumahnya, ngajar nggak jadi. Syekh Khalil bilang sama istrinya, Syekh Khalil bilang sama istrinya, apa? Bilang apa? ini masakan yang paling enak. Siapin tempat tidur yang empuk, siap. Waduh, siapin tempat tidur yang empuk. Emang itu Habaib orang mana? Habaib yang lagi mabuk orang mana? Sampai-sampai disiapkan makanan, disiapkan kamar tidur yang empuk. Saking jauhnya mabuk ya. Jadi berpetualang tuh mabuk. Air hangat. Kita hari ini hari raya, karena ada Hari raya, pokoknya kedatangan tamu mabuk hari raya, teman-teman. cucu Rasulullah di rumah kita. Puji, ada anak cucu Rasulullah di rumah kita. Ini pengguluan, ini doktrin, teman-teman. Dibasuh sama Syekh Khalil. Iya. Oke, dibasuh. Dimakan, dilayani. Saking Dilayani. cintanya Syekh Khalil. Oke, saking cintanya kepada Syekh Khalil, kecintaannya kepada Habaib tidak pernah membeda-bedakan. Wahab Syekhuna Khalil tidak pernah pandang bulu terhadap semua habaib. kecil, mau Habib besar, mau Habib pintar, mau Habib bodoh, beliau cium tangan kepada para Habaib. Kiai cium tangan ya teman-teman. Karena kepala kiai itu tidak jauh lebih mulia daripada sendalnya habaib yang mabuk, yang narkoba, yang judi, yang cabul, yang nipu, yang dobol. Pokoknya semua habaib ini, yang bejat-bejat ini tetap lebih mulia daripada kiai yang alim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, sekarang saya mengerti arti reaction, kesimpulan, asumsi, statement yang dilontarkan oleh Harry Pras ini tentang kisah yang dilontarkan oleh Habib Bahar tentang Syekh Khalil Bangkalan, yaitu menolong satu habaib yang habaibnya memang berperilaku tidak baik. Teman-teman, di sini saya meluruskan pemikiran. Ya, kalau teman-teman sependapat dengan saya. Jadi begini teman-teman. Poin pertama ini adalah kisah. Ya, biasa dan sudah terbiasa Harry Pras ini selalu memang senang menggoreng-goreng, menggadang-gadang suatu kisah. Yang namanya kisah memang boleh dipercaya, boleh tidak. Andai dipercaya, ya, itu untuk menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada ulama, habaib, dan guru-guru kita. Tujuannya seperti itu. Kisah itu diciptakan, dilontarkan oleh Habib Bahar ataupun Habib-Habib yang lain, ataupun kiai-kiai yang lain. Sering kan mengucapkan kisah-kisah. Itu tujuannya adalah untuk supaya kita menimbulkan kecintaan kepada ulama. Tujuannya itu teman-teman. Tetapi kisah itu tidak menjadi ilmu. Kisah hanya untuk menambah kecintaan, tidak menambah ilmu. Satu mesti digarisbawahi. Dan yang kedua adalah kalau untuk meneliti suatu kisah, kita lihat dulu historis yang menceritakan suatu kisah. Contoh yang digadang-gadang Harry Pras seperti Abu Yang Uci, Habib Lutfi, Guru Sekumpul, dan sekarang Habib Bahar. Nah, di sini tergantung teman-teman. Apakah teman-teman secara kepribadian tidak suka dengan orang-orang tersebut?
Kalau teman-teman tidak suka dari awal pribadi, teman-teman sudah memang tidak suka dengan orang-orang tersebut, ya kisah apapun yang akan menjadi suatu ibadah, meningkatkan ketakwaan, menumbuhkan suatu cinta, nggak akan tumbuh di hati kalian. Nggak akan tumbuh teman-teman. Karena pada awal dasarnya, kita sudah ke doktrin kebencian. Maka kisah kebaikan yang datangnya dari orang-orang tersebut seperti Habib Bahar ini tidak akan kalian terima. Karena kenapa? Karena kalian sudah menilai, sudah memvonis tidak suka. Ya, gitu. Itu efek dasar dari reaction Harry Pras ketika dia merasa Habib itu seperti dituhankan. Dan poin berikutnya teman-teman, mesti diketahui, yang namanya kisah itu tidak harus dipercaya dan diyakini. Dan yang kedua, lihat historis dari yang menceritakan suatu kisah tersebut. Kalau teman-teman ada di garis lurus, di garis tengah, teman-teman akan bisa meneliti, memahami, ya, apakah ini patut dipercaya kisahnya? Apakah ini bisa menambah ketakwaan saya, kecintaan saya, mahabbah saya kepada para ulama? Kalau itu memang bisa, maka boleh dijadikan sebagai pedoman. Kenapa? Karena itu anggunnya dari sifat akhlak adab wali Allah, yaitu Syekh Khalil Bangkalan kepada Habib yang dikisahkan sebagai pemabuk. Adapun ya, Syekh Khalil Bangkalan dalam kisah tersebut tidak memandang perilaku akhlaknya. Melalui karomah penciumannya yang dia dapatkan karena dari Allah sehingga dapat menembus nur kenabian dalam orang tersebut, diyakini bahwa orang tersebut adalah wali, adalah Habib, maksudnya Habib, keturunan juriyah Nabi. Dia tidak pandang itu tidak berilmu. Dia tidak pandang itu akhlaknya copet, rampok. Karena yang dia pandang adalah darah Nabi, darah Rasul yang ada dalam orang tersebut. Begitu teman-teman. Kita coba biar sehat gitu. Memandang kisah itu walaupun tidak patut untuk dipercaya dan diyakini, tetapi kita lihat siapa yang menciptakan kisah tersebut. Kalau saya memandang Habib Bahar itu sampai saat ini baik, tidak ada masalah. Ya. Bagi saya melihat Habib Bahar itu, ya walaupun saya kembali manusia nggak ada yang sempurna, tapi untuk saat ini ceramah, tegasnya, ceramah, full ekstrimnya, buat saya masih wajar. Ya, masih wajar. Belum melewati batas. Dan ketika kisah itu diciptakan oleh Habib Bahar, saya percaya teman-teman. Karena historisnya Habib Bahar, satu, Habib jurat Nabi yang memang harus kita jaga marwahnya, kita tutup aibnya. Dan yang kedua, beliau ini guru, wali Allah. Maaf maksud saya guru, ya, guru pesantren. Otomatis kisah yang dia ceritakan ini diberikan kepada santrinya, cuman di publik, sehingga ada pro dan kontra, seperti akhirnya dikritik oleh reaction oleh Harry Pras seperti ini. Jadi sebetulnya teman-teman, kalau kita pandang dengan hati yang baik, kisah ini sebetulnya bagus teman-teman. Kisah ini akan menambah kecintaan kita kepada Allah. Karena bukti kita cinta kepada Allah, ya kita harus menjaga marwah, martabat, kesucian dari keluarga kanjeng Nabi kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita, saya yang ilmunya pas-pasan, ya, yang ngaji sekedar bisa, yang sholat kalau cuma lagi denger, terus kita benci keturunan Nabi kita, untuk apa kita melakukan salawat? Begitu teman-teman, itu sih pemikiran saya. Lalu Harry Pras tidak suka, ya, gitu. Ketahui teman-teman, kiai dan habaib
11, 12. Kiai orang biasa, dia akan menjadi kiai, dia akan mendapat gelar kewalian karena usahanya, karena kerja kerasnya, sehingga dia mendapatkan gelar wali secara dunia dan dia mendapatkan kewalian secara ruh akhiratnya di kelak nanti. Itu kiai. Tetapi habaib tidak seperti itu. Ada habaib itu tidak perlu perjuangan seperti apa yang dilakukan para kiai untuk menjadi kiai. Karena apa? Yaitu keistimewaannya habaib. Karena sudah ada darah kanjeng Nabi. Walaupun habaib sendiri itu enggak semuanya menjadi wali Allah. Tetapi kesucian nur zat Muhammad ada dalam diri Habib. Itulah sehingga Syekh Khalil Bangkalan tidak melihat perilaku akhlaknya bejat. Yang dia lihat harum tubuhnya dan cahaya. Menurut kolbu pandangan batin Syekh Khalil Bangkalan. Begitu ilustrasi visualisasi saya tentang memandang kisah ini, teman-teman. Jadi teman-teman, coba sedikit dewasa. Jadi kisah ini bukan mendoktrin agar orang itu memuliakan Habib sehingga merendahkan kiai, tidak. Justru di sini Habib Bahar sedang mengagungkan juhudnya, anggunnya, akhlak dari seorang kiai Syekh Khalil Bangkalan yang begitu tawadunya, begitu menjaga marwah dari keluarga kanjeng nabinya. Nah, sehingga ini bisa menjadi contoh buat kita agar kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Syekh Khalil Bangkalan. Sebetulnya ini adalah pendidikan, teman-teman. Bukan doktrin sesat, bukan. Jadi kalau memandang kisah itu mesti diteliti. Kalau Anda senang suatu kisah yang memang berbentuk karomah, Anda tanamkan dulu hati yang lapang. Jangan timbul modal kebencian. Kalau Anda sudah tidak suka dengan Habib Bahar, apapun yang diciptakan Habib Bahar, Anda tetap gak akan nerima dan percaya. Jadi modalnya teman-teman harus lapang dulu hatinya, lurus dulu pemikirannya, sehat dulu. Pandangnya ilmu, bukannya baharnya. Pandangnya ilmu, bukan Habibnya. Seberapa tinggi ilmu Habib Bahar, ya, seberapa bagus kepribadian Habib Bahar, seberapa mulia ilmu yang dimiliki Habib Bahar, seberapa banyak muhibin yang mengikuti Habib Bahar. Kalau historisnya lebih banyak dari kesalahannya, kita boleh menjadikan kisah yang dia ceritakan sebagai penambah kecintaan kita kepada para ulama, kiai maupun habib. Begitu yang benar pemikirannya, teman-teman. Ya, karena kalau mulut kayak Harry Pras ini dan kroco-kroco yang lain sudah mandangnya itu ke orangnya. Gitu. Akhirnya timbulnya kurofat, tahayul, pembodohan. Karena dia dari awal sudah menanamkan kebencian terlebih dahulu. Akhirnya digadang-gadang digoreng seakan-akan cerita itu adalah palsu. Palsu ataupun tidak si Habib Bahar ini menceritakan kepada santrinya, itu urusan dia kepada anggota santrinya dan Tuhannya. Nah, kita sebagai publik, sebagai entertainment, kalau nggak percaya ya wis, nggak usah kita anggap dia dusta. Orang dia juga menceritakan itu bukan buat kita kok, buat santrinya, agar santrinya tahu. Tuh lihat, seorang ikhwan, orang yang biasa, segitu anggunnya. Tuh, tidak memandang perilaku dari orang tersebut. Yang penting di dalam orang tersebut
ada darah Nabi, yaitu yang disebut habaib. Ini mencontohkan sebetulnya buat kita para sedulur. Ini adalah pendidikan bahwa Habib Bahar ini bukan menonjolkan Habib ini mulia, bukan. Tapi justru menonjolkan ini loh. Kiai Nusantara, Syekh Khalil Bangkalan yang sangat memuliakan kehabaiban, yang sangat meyakini nur kenabian yang ada pada diri Habib. Kalau dia saja seorang ulama yang ilmu tinggi, yang sudah masyhur kewaliannya, dia seperti itu, bagaimana kita? Maksudnya begitu. Arahnya tuh untuk ke situ pendidikannya, teman-teman. Ya. Jadi, saya nggak sanggup meneruskan ceramah ini. Dan di selanjutnya di videonya dia mengatakan setelah itu Syekh Bangkalan dimimpikan oleh Kanjeng Nabi dikasih ludah, diludahin mulutnya. Ya. Terus dianggap kata Harry Pras, ludah rendah banget Nabi meludahi mulut Syekh Bangkalan. Apa iya Nabi punya perilaku yang begitu meludah? Masya Allah. Ini susah teman-teman. Akhir zaman kalau kita memandang sesuatunya itu dengan akal, susah. Susah. Jadi saya rasa cukup ya untuk pencerahan tentang reaction Harry Pras ini, pandangan kepada Habib Bahar tentang kisah Syekh Khalil Bangkalan yang merawat, menjamu habaib yang berperilaku tidak baik. Sehingga di poin ini adalah ilmunya, pandangan Syekh Harry Pras adalah menganggap Habib ini lebih mulia dari kiai. Ya jelas, secara ruh lebih mulia teman-teman. Tetapi secara ilmu, kiai pun mulia. Kiai, kemuliaannya itu dilihat dari ilmu. Tapi Habib dilihat kemuliaannya dari darahnya. Kalau teman-teman bertanya sama saya, oke Prajapati ke berobat ke Habib, jujur saya pun punya banyak masalah, pernah terjadi konflik pada habaib. Jujur teman-teman, saya pernah konflik dengan habaib. Ya, tetapi saya tidak ceritakan di sini. Tetapi saya tidak menamakan kebencian. Tidak. Jadi begitu aja teman-teman. Semoga klarifikasi saya, pandangan tentang reaction saya, tentang kisah yang direaction Harry Pras melalui kisah yang dilontarkan oleh Habib Bahar tentang Syekh Khalil Bangkalan. Itu pendapat saya, itu statement saya, itu pemikiran saya. Entah teman-teman mengikuti Harry Pras atau mengikuti pemikiran saya. Karena buat saya semuanya kembali kepada hati. Kalau hati kita sudah menanam kebencian kepada seseorang, kisah apapun, ilmu apapun yang diberikan oleh orang tersebut tidak akan kita terima. Kalau memang itu yang teman alami, lebih baik nggak usah dikomentar orang seperti Harry Pras ini. Nggak usah didukung. Kenapa? Karena itu akan menambah bala buat hidup kita. Iya, dia dapat duit dari konten. Dengan hasil menggoreng, menjatuhkan ya orang lain. Keberuntungan dari teman-teman yang mendukung dia, sedangkan teman-teman juga di rumah pribadi punya pengalaman hidup yang lagi pada ruwet, mungkin rumah tangganya kusut, keuangannya terganggu. Nah teman-teman malah ngedukung orang biar cepat kaya. Ya, saran saya, hidup itu yang baik-baik aja kawan. Ya, persangka baik, berbuat baik, dan silaturahimlah dengan baik. Ya, gitu. Ngaji nggak perlu pinter, yang penting ngerti teman-teman. Itu sih motivasi saya buat teman-teman yang menonton konten ini. Kalau saya sekali lagi mengatakan di akhir video ini bahwa kisah yang dikatakan oleh Habib Bahar tentang Syekh Khalil Bangkalan itu adalah ilmu untuk meningkatkan mahabbah, agar kita ini yang punya ibadah pas-pasan, ilmu pas-pasan, kalau bukan berlindung kepada orang soleh dan menjaga marwah zuriat Nabi, kita mau kemana keselamatannya?
Karena cuma dua itu keselamatan kita untuk terjadinya menghadapi hari kematian, yaitu akhirat. Cuman kecintaan teman-teman yang bisa sedikit menyelamatkan kita. Ya, sekarang kalau teman-teman sependapat dengan Harry Pras, emang teman-teman udah berapa kali hatam ngajinya? Sholat tahajudnya udah berapa tahun? Udah nggak tidur berapa tahun? Sudah sedekah berapa banyak? Sehingga teman-teman bisa menyalahkan orang-orang seperti Abu Yauci, Habib Lupi, Guru Sekumpul, dan sekarang Habib Bahar. Orang-orang seperti mereka pasti sudah mengikuti jejak-jejak gurunya, perintah gurunya, dengan tirakatnya, dengan ritualnya, dan segala macam. Sehingga mereka bisa menjadi terangkat marwahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ini siapa, kawan? Ya, kerja kita aja masih warawiri. Anak bini kita dapur masih ngebul. Pesan saya untuk teman-teman, lebih baik gunakan yang manfaat. Ya, gak usah didukung konten-konten yang bereaksi memecah belah umat, gak usah didukung teman-teman. Iya, itu hanya menambah bala, rezeki seret buat teman-teman. Jadi begitu aja pesan penting dari saya, dan itu pandangan saya tentang kisah ini. Tetap jaga iman, jaga hati, jangan sampai timbul kedengkian, kebencian kita kepada para ulama, khususnya habaib itu sendiri. Semoga bermanfaat. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.